The world is a busy place. Everyone in such a hurry they don't even notice others around them. It is easy to feel lost and alone, surrounded by billions of other people. It is hard to know what to say or what to care about. You begin to wonder if you can make a difference. For Global Mission Fellows, we know our greatest impact is often found when we step back to see and serve differently. We work in solidarity and engage with local communities around the world. Together, we find understanding, we find passion, we find faith, we find our purpose. Saya sangat bersyukur kepada pengurus P3GMI wilayah 2 yang boleh sekarang terkoneksi dengan GBGM atau apa ini namanya? Global Mission Fellows. GMF ya, GMF. Dan terima kasih untuk Mr. Bong yang menyambut ya P3GMI ini, pengurus P3GMI ini. Dan harapan kita bahwa hubungan Indonesia, Gereja Metodis Indonesia dengan GBGM dan juga dengan GMF bisa semakin berkembang ke depan, yang tentunya akan memberkati Gereja Metodis Indonesia secara khusus untuk pemuda-pemudi Gereja Metodis Indonesia. Nah, sebenarnya saya mendengar bahwa kuota untuk pertemuan ini ada 100, tapi ini hanya 33. Saya tidak tahu mengapa hanya sekitar 30% saja ini yang ikut ini. Tetapi ini awal yang baik menurut saya. Ini awal yang baik ya dalam diskusi dengan Mr. Bong, dan harapan sih bahwa ke depan ya semakin intens ya hubungan antara P3GMI dengan GMF. Jadi semakin sering, karena ini juga satu dampak positif daripada pandemi COVID. Jadi tidak harus bertemu secara ragawi ya, tetapi bisa bertemu di dunia maya dengan cara virtual. Nah, saya berharap bahwa muda-mudi P3GMI di Indonesia ke depan itu bisa juga semakin mengglobal ya. Semakin mengglobal artinya tidak hanya ada di regional Indonesia, tetapi juga terlibat aktif dalam pelayanan melalui GMF ini. Ya saya sih sangat berharap bahwa nanti ada anggota P3GMI atau pemuda-pemudi kita yang bisa juga ikut bermisi di luar negeri. Sama sekarang dengan Indonesia, itu Miss Brenda sekarang kan ada di Indonesia ya. Dan kerjasama dengan Gereja Metodis Indonesia 2. Saya harapkan sebaliknya juga dari P3GMI ada nanti yang bisa juga akan ikut misi GMF ini ke negara-negara lain, ya. Dan tentunya ini berdampak bagi gereja kita, tapi juga bagi diri sendiri, ya. Oleh karena itu, memang mungkin agak lama 2 tahun ya, tapi ya kalau memang belum menjadi pekerja tetap di perusahaan atau jadi ASN, ya saya kira kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali ya untuk kita bisa raih, untuk menambah pengalaman, wawasan, dan juga kita punya interaksi dengan dunia internasional ya, di mana sekarang itu sangat penting. Oleh karena itu saya berharap biarlah melalui pertemuan hari ini, percakapan hari ini, ada kita harapkan nanti dari P3GMI yang akan berangkat dalam misi GMF ini ke luar negeri. Terima kasih sekali lagi, selamat ya, selamat seminar ini ya, selamat berseminar, dan terima kasih untuk sekali lagi untuk Mr. Bong, ya Tuhan memberkati pelayanannya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Bishop untuk sambutannya. Ya. Teman-teman, kita akan mulai acara seminar kita pada hari ini. Sebelumnya, kita mau doa dulu, doa pembuka yang akan dipimpin sama Bang Eben. Pada Bang Eben, dipersilakan Bang. Baik teman-teman,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus kami bersyukur segala kesempatan yang baik Engkau berikan kepada kami di setiap waktu, di setiap kesempatan, dan terkhusus bagi generasi kami ya Tuhan. Engkau mau menyatakan diri dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dan memenuhi panggilan-Mu hari ini ya Bapa. Dalam kerinduan kami lebih mengenal Tuhan dan kerinduan kami mengenal kehendak Tuhan atas setiap kami, khususnya anak-anak muda-Mu. Kami bertemu bersama dalam sebuah wadah ini, dalam sebuah pembicaraan yang berhubungan mengenai misi dan panggilan kami dalam minat kami masing-masing. Bersama dengan Mr. Bong dari GMF, kami mau berdoa ya Bapak buat kesempatan ini, kiranya kesempatan yang benar-benar nyata bagi kami dan merasakan bahwa ini bukan karena kesengajaan tapi Tuhan punya rencana buat setiap kami yang hadir hari ini untuk dapat melihat panggilan Tuhan dalam tugas kami sebagai orang percaya untuk pergi menyaksikan Kristus, memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa buat waktu ini, berkati Mr. Bong yang akan memimpin, yang akan membawakan seminar ini, sharing ini, sehingga memberikan semangat kepada setiap kami. Dan berkati juga Miss Hani yang akan membantu kami untuk dapat mengerti setiap pembicaraan. Hikmat Tuhan nyata atas setiap kami, khususnya buat Mr. Bong dan Miss Hani. Berkati waktu ini Bapak, khususnya teman-teman kami yang juga mungkin dalam kesibukan mereka baru tiba di rumah dan akan berusaha untuk masuk, bergabung dengan Zoom ini. Tuhan akan lancarkan segala sesuatunya, jaringan di setiap tempat kami, perangkat setiap yang kami gunakan, Tuhan berkati. Sehingga Bapak, setiap apa yang kami pakai saat ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Berkati kami semua, Engkau yang nyatakan hari ini ketika kami akan merasakan kehendak-Mu dan panggilan-Mu atas setiap kami yang ikut dalam seminar ini. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bang Eben untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, aku mau sapa lagi untuk teman-teman yang mungkin baru join. Selamat sore, selamat bergabung di acara seminar kita sore hari ini. Ya, teman-teman, hari ini kita punya pembicara yang sangat spesial dari GMF. Beliau adalah Mr. Bong, seorang mission advocate. Teman-teman, Mr. Bong ini adalah seorang missionaries full-time di The United Methodist Church. Beliau terlibat dalam pelayanan khusus untuk anak-anak muda seperti kita. Masih muda semua kan ya? Ya, Mr. Bong sendiri ini berasal dari Filipina, hanya sekarang lagi ada di Korea, gitu. Aku mau sapa Mr. Bong. Annyeonghaseyo, Mr. Bong. Halo. Halo, annyeonghaseyo. Yeah, welcome, Mr. Bong. Thank you. Is this the time or not yet? Yes, this is the time. But let me tell the teman-teman, aku mau share sedikit dulu tujuan dari seminar kita pada hari ini. Kita ini sebagai pemuda ini pasti punya panggilan sebagai orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil dengan panggilan kita masing-masing. Nah, dari panggilan ini, diharapkan teman-teman bisa memenuhi panggilan itu untuk memberitakan Injil. Dan tujuan dari seminar kita pada hari ini sendiri adalah untuk memperkenalkan visi dan misi dari GMF sebagai tantangan kepada pemuda dalam memenuhi panggilan pemberitaan Injil. Diharapkan nanti teman-teman bisa ikut dari awal sampai akhir, karena nanti di sesi kedua setelah Mr. Bong menjelaskan materi, kita akan ada diskusi, discuss time, akan dibagi dalam kelompok, teman-teman akan dipecah, break into room. So jangan pergi, jangan kemana-mana, stay aja di tempat di seminar kita sampai terakhir. Untuk selanjutnya, aku serahkan acaranya kepada Mr. Bong. Kak Hani dan Mr. Bong dipersilahkan. Hi Bong, you can start now. Oh, okay. Hello everyone. It is really my pleasure to be with you again, although this time we're on a virtual space. Halo semuanya, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman meskipun
pun melalui virtual? I believe that I met some of you already in the past. I think it's been mentioned already a while ago. I was in Jakarta back in 2019 when I attended the PM3. Is that right? The conference event that was led by the young people. So it was really a blessing to be in that space. Oh ya, saya yakin saya pernah bertemu dengan beberapa dari kalian karena beberapa tahun lalu di tahun 2009 saya sempat diundang untuk berkunjung di Jakarta untuk menghadiri acara Youth Conference dan saya merasa bersyukur bisa diundang di acara tersebut. I'm thrilled and excited once again for this opportunity that you all have given me to talk about my passion and my vocation. So to those of you who have not heard or seen me before, my name is Bong. You can call me Kuya Bong. In Tagalog, Kuya is like big brother. Oke, saya merasa senang saya dipanggil kembali ke sini untuk menceritakan tentang passion saya dan juga panggilan saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Panggil saya Kuya Bong. Kuya dalam bahasa Tagalog itu berarti kakak laki-laki atau mas. Yeah, I may just look young, but I'm already aged. Saya terlihat muda, tapi sebenarnya saya tua. Yeah. So again, I'm from the Philippines, and I am now serving here in South Korea as a mission advocate. So essentially, my job is more for recruitment and promoting the Global Mission Fellow program of the United Methodist Church. Oke, saya berasal dari Filipina, tapi sekarang saya melayani di Korea Selatan sebagai mission advocates atau advokat misi, yang tugasnya kebanyakan adalah lebih ke rekrutmen atau mencari GMF dan juga mempromosikan tentang program Global Mission Fellow yang berasal dari United Methodist Church. Great, and I'm very passionate about serving God and serving people. That's what brought me into this current position right now. Dan saya sangat merasa punya passion dalam melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang. Great. Yeah. So that's it. That's it from my introduction. I just want to say that I would like to invite you all to interact with each other. Maybe let's use the chat box, to engage with each other. If you have any questions or if you have any words that you will be hearing from this presentation that you think you resonate with, you can type it in there. You can have conversations. I don't really mind. Yeah, let's make use of the chat box. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan tentang saya. Saya mau mengundang teman-teman untuk lebih berinteraksi dalam forum ini. Teman-teman bisa menggunakan kolom komen atau kolom chat box. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman atau mendapatkan sesuatu yang menurut teman-teman menarik atau tanggapan, saya tidak merasa keberatan kalau teman-teman menuliskan apa yang ada di pikiran teman-teman di kolom komentar. Great. Tonight I would like to talk to you about two things, and that is mission and vocation. Hari ini, malam ini saya akan membicarakan atau membahas tentang dua hal kepada kalian. Yang pertama adalah mission dan yang kedua adalah vokasi. Actually, we will talk about a lot of things. But if there is one thing that I would like for you to take away from this call when we sign off, is this question. What does it mean to discern God's voice from within while listening to the realities and the needs of our world out there? Ya, sebenarnya kita akan berdiskusi tentang banyak hal hari ini. Tapi jika ada sesuatu yang ingin kalian, jadi Mr. Bong ingin ada satu hal yang ingin kalian ingat
selama diskusi ini, yaitu adalah sebuah pertanyaan, yaitu apa artinya mendengarkan atau memahami suara Tuhan dari dalam diri kita sambil mendengarkan atau sambil melihat kenyataan dan kebutuhan dunia kita di luar sana. Sam, if you can help me go to the next slide. I also have that question on the presentation. All right, so Sam, ya, bisa next slide. Ada pertanyaan lagi, ada pertanyaannya dari Mr. Bong. That's the question, yeah. What does it mean to discern God's voice from within while listening to the realities and the needs of our world out there? So before I further start, can we all pray one more time? Sebelum kita memulai, bisa kita berdoa lagi sekali lagi. Can we breathe in? Like, can we do some breathing exercises first? Breathe in. Jadi bisa kita melakukan latihan pernafasan. Coba untuk bernafas. So we will do it twice. Ready? 1, 2, 3. Dilakukan 2 kali. Breathe in. Ambil nafas. Keluarkan. Breathe in. Ambil nafas. Breathe out. Keluarkan. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be worthy and acceptable to your sight, O Lord. You are my foundation and you are my liberator. Amen. Biarlah perkataan dari mulutku dan meditasi hatiku menjadi layak dan dapat diterima di hadapan-Mu, oh Tuhan. Tuhan adalah dasar kami, Tuhan adalah pembebas kami. Amin. Okay, so whenever you hear the word vocation, what comes to your mind? Setiap kali mendengar kata vokasi, apa yang ada di pikiran teman-teman? So this presentation is actually going to be more interactive, so you can unmute yourself if ever you have any response. So what comes to mind when you hear the word vocation? Jadi Mr. Bong berharap forum ini lebih interaktif, jadi diharapkan untuk teman-teman untuk unmute speakernya, jadi bisa siapa aja bisa menjawab, dan untuk menjawab apa yang ada di pikiran teman-teman saat teman-teman mendengarkan kata vokasi. Anyone who would like to share their thought? Ada yang mau also type it on the chat box. Ada yang mau sharing tentang pikirannya dia, tentang pendapatmu, atau bisa juga ditulis di chat box di kolom komen. I saw one comment. It's one comment pekerjaan dari pekerjaan, dan artinya the meaning is job or occupation. Job, occupation. Yeah. Any more? Vocations, it means like working. Mm-hmm. Job, work. Any other more? God's calling. Panggilan Tuhan. Mm-hmm. Great. And those are good responses. Really, actually, usually for church people, we associate vocation into 2 things most of the time. And I think you have already answered it. Vocation, we see vocation as equal to becoming a full-time minister or having a vowed religious life, right? Like for young people, when you hear the word vocation, you think of going to seminary and becoming a pastor or becoming a deaconess. Oke, untuk biasanya untuk orang-orang gereja, kita menghubungkan kata vokasi ini sebagai panggilan untuk menjadi pekerja gereja atau minister yang berkomitmen untuk kehidupan religius, seperti sebagai pastor, sebagai diakon, atau untuk anak-anak muda biasanya dihubungkan dengan keinginan untuk pergi atau panggilan untuk belajar di seminari atau belajar di sekolah tinggi teologi, kayak gitu.
And then with the popular secular understanding, we associate vocation being synonymous with job, occupation, or career. And Jadi, we have already mentioned that. Ya, untuk pemahaman secara umum dan secara luas atau secara sekular, kata vokasi ini biasanya dimaknai sebagai pekerjaan atau karir. So they are not wrong. These are all valid associations to vocation. However, those associations are incomplete understanding of vocations. Kedua makna ini tidak salah dan dua-duanya itu valid. Tapi kedua makna ini tidak cukup luas atau tidak cukup komplit dalam memahami makna vokasi itu sendiri. Maybe some of you really feels like you're being called to be in full-time ministry, but most people do not, right? But that doesn't mean that those others who do not have a call for full-time ministry has no vocation. Some people do have a special calling to full-time ministry or religious life, but not everyone has that. Oke, mungkin beberapa di antara kalian atau beberapa orang merasa terpanggil untuk menjadi pekerja gereja atau ministry, misalnya menjadi pendeta atau menjadi pastor atau menjadi petugas gereja, tapi beberapa di antara kalian merasa tidak terpanggil. Ini bukan panggilanku. Tapi apakah itu berarti mereka tidak terpanggil untuk mempunyai vokasi? Jawabannya tidak. And then we ask, so is vocation related with my work? Is vocation related with the work I do or I want to become? Again, that can be valid, but an incomplete understanding of what vocation is. Similarly, though the kind of work we do is an important dimension of our calling, it is important to not define the rich, complex phenomenon of vocation too narrowly or exclusively in terms of job or profession. Oke, mungkin teman-teman bertanya, apakah vokasi itu berhubungan dengan pekerjaanku atau berhubungan dengan apa yang aku kerjakan? Pertanyaan itu sebenarnya tidak salah dan itu valid. Tetapi balik lagi, pemahaman tentang vokasi yang seperti itu tidak komplit atau kurang lengkap dan kurang dalam untuk memahami sebenarnya vokasi itu apa. Although finding meaningful work that matches our God-given interests and talents is an important component of vocational discernment, there is more to life than work, and vocation is much bigger than what we do for a living. Jadi untuk memahami itu memang agak sedikit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya atau lebih dalam, vokasi itu tuh berhubungan dengan kehidupan kita dan pemahamannya itu lebih ke pemahaman yang lebih luas, itu lebih ke bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. For us Southeast Asians in particular, we're both Southeast Asians. So we have been cultured to an obsession with productivity, career achievement, and upward mobility. And I consider these things as hazardous to our emotional and spiritual and moral health. Oke, untuk kita orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara, kadang-kadang kita itu sangat terobsesi atau kita punya budaya yang membesarkan kita untuk terobsesi dengan produktivitas atau kayak karir atau juga tentang pekerjaan. Tetapi hal itu tuh tidak, bagaimana ya, hal itu kurang menyentuh tentang kesehatan moral. Have you heard of the word rat race? Rat race? Rat race? Yeah, rat race. Rat. So the trouble with rat race is that even if you
Even if you win in the race, you're still a rat. Okay. Pernah mendengar kata rat race atau balapan tikus? Teman-teman udah pernah mendengar itu? Jadi dianalogikan meskipun teman-teman meskipun menang dalam perlombaan itu atau menang dalam balapan itu, faktanya tetap yang ikut adalah tikus. Teman-teman adalah tikus. In my experience, the task of vocational discernment for driven, overworked, and harried people, a category that I often include myself, requires stepping back from taking a critical look at the particular ways in which our lives are out of balance. So sometimes careful listening reveals that our true calling is not more to work. It's not related to work or better work or different work, but to a reordering of our priorities and more balanced life. Oke, pengalamannya dia tentang panggilan vokasi panggilan vokasi untuk mendorong dia atau membuat dia bekerja membutuhkan dia untuk sedikit mundur atau stepping back, sedikit melangkah ke belakang dari pandangan kritis terhadap sesuatu hal tertentu yang membuat kehidupan kita itu biasanya jadi tidak seimbang. So it's like stepping back once and then 2 steps forward afterwards. So it's like taking a rest, reevaluating your life and reordering your priorities to a more balanced life can be also associated with vocation. Jadi kadang-kadang kalau kita berhati-hati dalam mendengarkan panggilan kita, itu akan mengungkapkan panggilan kita yang sebenarnya itu tidak melulu soal pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan yang lebih berbeda, tetapi untuk mencari atau untuk menyusun kembali apa prioritas kita dan mencari kehidupan kita yang lebih seimbang. Jadi istilahnya kita mundur ke belakang 1 langkah dan selanjutnya kita maju ke depan 2 langkah. Di situ kita mengevaluasi kembali kehidupan kita dan menyusun ulang prioritas kehidupan kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih seimbang dan yang berhubungan dengan vokasi. So it's not just about going for full-time ministry. It's not just about job or occupation. It's not just about something that we want to become. Vocation becomes more of like a lifestyle, a way of life. So allow me to share my screen with you, and we are going to watch a very short clip. Okay, wait a minute, Bong. So vokasi itu bukan cuma untuk berhubungan dengan berhubungan dengan keinginan kita atau berhubungan dengan pekerjaan kita menjadi pekerja gereja atau petugas gereja atau berhubungan dengan pekerjaan kita sekarang atau apa yang kita lakukan sekarang, apa yang karir kita yang kita mau, tetapi vokasi itu lebih kepada style atau lifestyle. Jadi kayak lifestyle kehidupan kayak gitu. Yeah. Lives, right? Like the simplest ones, the little ones. Sometimes we take for granted those things. And vocation, sometimes we think big of what vocation is, but vocation touches and encompasses every level and dimension of our lives. This includes our family life, our love life, our creative interests and pursuits, our theology, our politics, basically anything that we do with our time and talents and resources can be infused with a sense of vocation.
Saya tidak akan menjelaskan banyak hal tentang klipnya, tapi saya akan mencoba untuk menghubungkan dengan vokasi. Jadi vokasi itu sebenarnya berpotensi untuk menyentuh dan mencakup setiap level dan dimensi kehidupan kita, dan itu termasuk dengan kehidupan keluarga, kehidupan percintaan kita, minat, pencarian minat kita, dan juga pandangan politik kita. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lakukan dengan waktu dan bakat serta sumber daya yang ada dapat ditanamkan dengan memiliki rasa panggilan itu, atau dengan memiliki sense dari vokasi itu. It is also possible to experience different calling at different times of our lives, or to experience multiple callings at any particular time of our life. Our dream of what a meaningful life looks like when we were 20 or when you were younger may look like different at age 40 or 30. Itu sangat juga berpengaruh bagaimana kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita memandang kehidupan kita saat kita di usia 10 tahun itu akan sangat berbeda dengan bagaimana saat kita memandang diri kita pada saat di saat kita berumur 20 tahun, kayak gitu. Begitu juga pada saat usia 30 tahun. Like maybe when you were younger, you wanted to become a doctor. Or maybe when you were younger, you wanted to become an engineer. But then, as time goes by, you are exposed to different things in life. Then you realize that you want something else. You want to be a journalist, or you want to be a commentator or something like that. It changes throughout time. Oke, mungkin waktu kita kecil atau waktu kita muda, kita punya cita-cita jadi dokter atau jadi engineer atau teknik sipil, tetapi seiring berjalannya waktu kita akhirnya menyadari, dan kita juga menghadapi beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita, dan akhirnya kita juga bisa berubah, keinginan kita bisa berubah. Mungkin sekarang jadi pengen jadi jurnalis atau wartawan, pengen juga jadi komentator, dan segala hal yang kita hadapi itu mengubah atau menjadi mengubah cara pandang kita untuk melihat sesuatu. Although some vocational decisions center around our lifetime commitments in love or work that affect the fundamental direction of our lives, callings also come to us in response to very specific challenges or issues that presents themselves at a particular time of our individual collective lives. Collective meaning communal. Okay, meskipun keputusan kita terhadap vokasi atau panggilan itu kayak misalnya komitmen kita dalam percintaan, pekerjaan, itu mempengaruhi arah dasar dari kehidupan kita. Panggilan itu datang ke kita untuk merespon setiap tantangan-tantangan tertentu atau tantangan-tantangan yang lebih spesifik atau masalah-masalah yang kita hadapi saat ini di waktu tertentu dalam kehidupan individu kita atau dalam kehidupan kita saat kita bersama-sama dengan orang lain, saat kita bersama dengan komunal atau saat kita ada dalam masyarakat. So now we realize that vocation is not just about myself, it also involves other people outside myself. For example, we may be called to find creative and courageous ways to cope with
a personal emotional crisis of other person, like a death or serious illness in the family, loss of job, so any other life situation that presents us is an opportunity for spiritual or emotional growth, could be associated with vocation as well. Oke, jadi sekali lagi panggilan atau vokasi itu enggak cuma berhubungan dengan diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana dengan orang lain di sekitar kita. Misalnya kita mungkin dipanggil atau kita mungkin terpanggil untuk mencari solusi atau mencari jalan yang lebih berani atau lebih kreatif dalam menghadapi misalnya krisis emosi seseorang. Misalnya seperti kayak kematian atau penyakit yang serius dalam keluarga kita, atau juga kehilangan pekerjaan, atau kecanduan dalam diri kita, atau juga kepedulian kita terhadap orang yang sakit, orang yang membutuhkan, atau situasi-situasi kehidupan lain yang ada dalam kehidupan kita, itu sebagai kesempatan untuk kita dalam meningkatkan spiritual kita, atau meningkatkan emosi kita, meningkatkan lebih ke skill kita dalam menghadapi, atau skill kita yang berhubungan dengan spiritual dan emosi. Itu semuanya itu berputar di sekitar vokasi atau panggilan. I want to give you some personal example. Sir Sam, could you please share the screen once again? So, ya, Bang mau menceritakan tentang, mau kasih contoh tentang kehidupan personalnya dia. Jadi, Sam bisa share. So you want, Bang, do you want to share your screen, or like you want Sam to share his screen? For Sam to share the presentation. Yeah. Great. Yeah, so I'll just give you like a personal example about myself. When I was younger, I started young in the church, and when I was younger, I served as a youth president in our annual conference district, and I really loved and enjoyed youth organizing, and I get to be invited to speak in different events and churches and services to preach and share the gospel. I really enjoyed it, and I feel alive every time I do it. And so I thought I was going to become a pastor. Okay, jadi I have a picture of that. If you can click, if you can move forward on the slides. Sam bisa next slide lagi. Dia mau nunjukin fotonya dia waktu dia muda. Jadi Bang memulai panggilannya itu dari dia muda. Jadi saat dia muda, dia itu melayani sebagai presiden pemuda atau youth president di distrik konferensi tahunannya dia, dan dia itu sangat menyukai, sangat senang menikmati mengorganisir pemuda, dan juga diundang untuk berbicara di berbagai acara dan kebaktian gereja, untuk berkhotbah, dan juga untuk berbagi tentang firman Tuhan. Dan dia sangat menyukai kehidupan yang sangat menikmati masa-masa itu, dan dia akhirnya berpikir kalau dia akan menjadi pendeta. We can move on the next slide. Next slide. But then I was enjoying that, but then some changes happened in me. As I was growing in faith, I found myself asking tougher faith questions. So I was taking my faith seriously, and I got super serious with looking for more significance. And I was asking, like, so what's the point of having a Christian faith? And how do I become more significant with what is happening around my community? And at that point, I found that
outside of the walls of the church by involving myself in different volunteer opportunities like this. Move back a little bit. Mundur dulu sekali. Saya minta tolong ya. Is this one? Yes. Mm-hmm. Okay. So meskipun Bong sangat menikmati masa-masanya dia menikmati melayani Tuhan, tetapi beberapa waktu kemudian ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Ketika dia merasa dia bertumbuh dalam iman, dia mendapat sebuah pertanyaan mengenai imannya dia, mengenai kepercayaan dia, dan dia itu memikirkan itu secara sangat serius dan dia mencoba untuk mencari tahu nilai-nilai atau mencari tahu apa sih gunanya mempunyai iman Kristen dan bagaimana dia bisa menjadi lebih signifikan atau ya lebih penting dalam apa yang terjadi di sekitarnya dia, di sekitar komunitasnya dia. Di titik pergumulannya itu Tuhan mengungkapkan versi lain dari versi Tuhan sendiri dalam dirinya dia, dan dia menemukan dirinya dia saat dia melakukan misi. Great. Yeah. So in that point of the struggle, I found God revealing God's self to me in a different version, in a different way, and I find myself wanting to do mission work. So I'm still passionate about serving God and serving people, but not in congregational ministries anymore, but more on mission work, more on being on the ground. Oke, jadi tadi udah ngomongin soal pergumulannya dia, dan dia menemukan Tuhan, versi Tuhan yang lain dalam dirinya dia saat dia melakukan misi, saat dia melayani, melakukan pelayanan dalam program misi, dan itu bukan di taraf atau bukan di level bukan di level conference lagi atau perkumpulan pemuda lagi, tetapi dia lebih menemukan dirinya saat dia berkumpul dengan orang-orang yang di lapangan, kayak lebih ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Nah, panggilannya dia itu membuat dia menemukan dirinya sendiri. So vocation became something more of what I do rather than what I think or perceive it to be. Jadi vokasi itu menjadi sesuatu menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang dia lakukan daripada apa yang dia pikirkan atau rasakan. Jadi lebih bukan tentang apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan, tetapi lebih ke apa yang dia lakukan. Great. Yeah. So that is the first part of the presentation. So can we just give ourselves some round of applause like that culture round of applause like jadi that. Thank you for doing that. Jadi ini akhir dari presentasi sesi pertama. Jadi mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Thank you. Yeah, that was me in Mexico serving as a global mission fellow, and then the rest I was a mission advocate. Ini foto-foto ini adalah saat dia menjadi Global Mission Fellow, jadi fellow saat dia melayani di Meksiko. Dan nanti foto sisanya saat dia sudah menjadi Mission Advocate. Thank you, Hani. All right, so for the next part, we would like to talk about mission this time. So we were talking about vocation, and this time we're going to be having some conversation of what mission is. Kita sudah ngomong tentang vokasi. Nah, sekarang saatnya kita mau ngomongin soal mission atau misi. Misi itu apa? For this part, I will be needing some help
from you, because I know that everybody in this virtual space, you all have different opinions. So we will gather that opinion for the next part. So we are going to split into breakout rooms wherein you will discuss a question that I will be giving you. So I'll be giving you a question that I'm sure you have some strong opinion about. Oke, di sesi ini saya perlu bantuan dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat karena kita akan mengumpulkan pendapat dari teman-teman dan kita akan membagi forum ini menjadi beberapa breakout rooms, jadi membagi ke beberapa ruangan dan Mr. Bong akan memberikan pertanyaan dan teman-teman bisa mendiskusikan pertanyaan itu di grup kecil teman-teman. Jangan terlalu diambil serius atau untuk menjawab secara profesional. Anggap aja ini sebagai latihan untuk teman-teman cari tahu apa yang teman-teman mau tahu. Some of them said that they are confused in the chat box. Okay. Can you help me explain it to them again, honey? So how about this? Let's discuss this in the big group. I'm addressing the big group now. Does anybody would like to respond on the question 1? Why did Jesus walk on earth? Oke, jadi kita diskusi ini aja di dalam forum utama atau kelompok utama. Pertanyaan pertama, kenapa Yesus datang ke dunia ini, ke bumi? Anybody who would like to respond? Ada yang mau jawab? Siapa aja? Oke, it's Francisca. Oh ya, Francisca mau jawab? Ya. Aku pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kita jawabannya satu, sebagai penyelamat untuk menebus kita karena kita nggak bisa menebus diri sendiri. Kedua, sebagai manifestasi karakter Tuhan dengan manifestasi karakter Tuhan dengan cara yang kita manusia mengerti. Ya, seperti contohnya Tuhan memberi belas kasihan pada orang miskin dan lain-lain. Kita jadi dengan cara manusia. Okay, so he said that like the first one is the first one because like God, Jesus come as a savior and then wants to redeem our sins, and then apa lagi tadi? Sorry. Nggak apa-apa. Apa tadi yang terakhir tadi? Seperti apa kayak manifestasi. Okay, as a manifestasi. I don't manifest. Yeah. In English, so maybe. Okay, you can answer it in English. So first is a savior, and then the second one is a manifestation of God's character in a way that we humans understand, such as compassion and other stuff that people like the Pharisees missed a lot. The third one, yang ketiga itu memenuhi janji-janji Allah yang pernah diberikan. Okay, so the third one is like to fulfill God's promise. Sis. Wonderful. Thank you for that, Francisca. Terima kasih, Francisca. How about for the next question? What is the goal of mission? Does anybody would like to respond to that? Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Apa tujuan dari misi? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? There's no right or wrong answers. So nggak ada jawaban benar atau salah di forum ini. Jadi sangat bebas untuk menjawab. Anyone? Ada yang mau jawab? Mungkin aku yang jawab ya. Misi itu mungkin sebuah apa ya? Sesuatu hal yang harus gimana kita kabarkan, di mana kita memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan Tuhan Yesus kepada mereka, memberitakan kasih Yesus kepada mereka gitu. Okay. So mission is like something else that we need to do
we can do to tell the words about God's gospel, about God's love, about the word of God, about like how God loves people, human. Great. Yeah, I agree with all the responses. Thank you for that one. So Aku we're setuju going, dengan jawaban teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. and I hope that you had some meaningful conversation in your small groups. So after reading the scripture and then responding to the question, how was the conversation like? Setelah membaca ayatnya dan berdiskusi, bagaimana diskusinya teman-teman? Does anybody would like to share? Ada yang mau share? Ada yang mau share, berbagi? Malu-malu kali Kak. Ayo, nggak apa-apa. Nanti aku terjemahin ke dalam bahasa Inggris. Jadi mau share dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi jangan bahasa dialek ya. So let's pose a different question. So what have you heard that made an impact on you while you were in the small group? Can you repeat once again, Bong? What have you heard from your group mates that made an impact in you? Oke. Apa yang teman-teman dengar dari teman-teman yang lain di dalam grup teman-teman yang punya pengaruh? Jadi hal apa yang teman-teman dengar dari teman-teman di grup, orang lain di grup teman-teman yang punya pengaruh dalam teman-teman, untuk teman-teman, pengaruh untuk teman-teman? Atau misalnya teman-teman menemukan sesuatu yang aku nggak pernah mendengarkan ini sebelumnya, aku nggak kepikiran ini sebelumnya, dan aku rasa aku setuju dengan apa yang dia omongin, kayak gitu. Ada yang mau jawab nggak? Kalau malu bisa dijawab di kolom chat aja, nggak apa-apa. You can also type your response in the chat box. Yeah, that's all right. So bisa ditulis. Saya deh, Kak. Oke. Siapa yang ngomong? Bisa kenalan dulu sebentar. Oke, saya Karina. Halo Oke. semua. Halo, Bong. Saya dari Distrik 3, Lipo Cikarang, Bekasi. Oke, tadi kami dari room 7, itu kami discuss about what is the goal of mission, second question. Dari yang sudah kami diskusikan, itu kami dapat 3 kesimpulan yang menurut saya bagus-bagus jawabannya. Jadi yang pertama itu menjangkau misi itu menjangkau semua jiwa dan semua kalangan. Jadi siapapun itu kita wajib terjun ke dalamnya untuk kasih tahu kebenaran. Yang kedua, kita tuh sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan keselamatan. Gitu. Terus yang ketiga, memberitahukan kebebasan atau damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau dari Lukas itu kan orang miskin, ada ini kita kasih tahu bahwa walaupun kita kelaparan ataupun kita sakit, itu tetap ada damai dalam Tuhan. Oke. Itu misi menurut kami. Oke, thank you. Sebentar. They have like they discuss the second question, and then they got like a three conclusion from the discussion. The first one is missions covers everyone's, like mission is for everyone's, like from every classes, like no exceptions. And then the second one is like we are like God's tools or God's hands to tell like the people about God's salvation. And then the third one is about liberation and peace can be found in God. Wonderful. Yeah, that's great. Thank you for that, Karina. Wonderful. Yeah. So I think, the point of splitting the group into smaller groups and then having you discuss on your own is to prove that you have
you have the answers with you all, right? You just need to express it and have a space to discuss it with one another and then brainstorm it. Oke, poinnya dari pembagian kelompok ini itu sebenarnya adalah teman-teman sendiri itu kan sebenarnya sudah punya jawabannya sendiri-sendiri kayak gitu. Sudah punya jawaban dari pertanyaan ini, tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah mengekspresikan itu atau mengeluarkan opini teman-teman, pendapat teman-teman, pikiran teman-teman, dan juga mendiskusikannya bersama dengan yang lain. Mm-hmm. We just need more intentionality when it comes to, you know, getting our resources. And I think when it comes to mission, our best resource for this one is the scripture. Kita perlu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perlukan adalah kehadiran kita dalam misi tersebut, dan hal apa yang paling penting adalah mendasarkan hal tersebut ke dalam Injil. Great. So most of the time, whenever we are asked about why Jesus really walked and lived amongst us here on earth, often our response will go heavily around personal salvation, right? And that is even pretty much evident even in the songs that we sing, right? Like the songs that we sing in the church, it focuses on the story of the cross, the death and resurrection of Christ. It is focused on personal salvation. Oke. Terkait dengan pertanyaan mengapa Yesus datang ke dunia ini, kebanyakan dari kita itu sebenarnya apa yang sering ada di sekitar kita itu adalah fokus pada keselamatan diri sendiri. Contohnya yang kita bisa bukti-bukti yang ada itu contohnya dari lagu-lagu gereja yang punya yang ada di gereja kita, mungkin misalnya itu lebih banyak menceritakan tentang kematian atau keselamatan pribadi, keselamatan personal. Yeah, so it's not wrong, but also it's not entirely correct, because we also need to consider that this kind of concept, it also comes with our colonial culture that sometimes can be oppressive to a particular sector in the community. So if we look and really pay attention with our Bibles, the scripture offers something much more holistic, more than just personal salvation. Oke, ini nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar, karena pemahaman kita selama ini itu dipengaruhi juga dengan budaya kolonial yang kita punya, yang itu cenderung lebih opresif atau lebih menekan, lebih ke opresif, lebih sedikit menekan ke orang lain, dan itu berpengaruh dengan bagaimana kita memandang keselamatan itu. Yeah, so if we have read John 3:16 to 17, right? It and I will not recite it. It talks about the salvation of the world, of the entire cosmos, and not just of a selected group of people, right? Not just for the active goers, or not just about with the active church goers, or for the missionaries, or for pastors, or for it's for everyone. The very essence of God's grace itself means something that we have something that we do not deserve. That comes with our Methodist tradition. Oke, setelah kita baca dari Injil Yohanes pasal 13 tadi, di situ menjelaskan kalau keselamatan itu untuk seluruh dunia, untuk siapapun, bukan cuma untuk misionari, bukan cuma untuk pendeta, bukan cuma untuk orang-orang yang aktif ke gereja, tetapi untuk semuanya. Di sini mengajarkan tentang
makna sebenarnya dari kemurahan Tuhan itu apa? Kemurahan Tuhan itu untuk semuanya, untuk semua kalangan yang ada di dunia ini. And then if you read Luke chapter 4 verses 17 to 20, it talks about how God intends to save the world and not to condemn it. Oke, kalau kita membaca lagi Lukas 4 ayat 17 sampai 21, itu menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dunia ini tetapi enggak menghakimi, bukan menghakimi. When I was younger, I thought that if one person becomes a missionary, then this person is already on the advantage position. Like all of the knowledge in the world you have with you, and then you go to one particular community sharing, or like, like, I don't know what it's like, how to say it in English, but it's like conveying or like recruiting people, or like I'm the savior or something like that. I was sent by God or something like that. Then you will all be saved because I'm here already to usher you to that. Oke, waktu dia kecil dia berpikiran kalau menjadi misionari itu berarti membawa keselamatan buat orang lain. Jadi dia dia berada di posisi yang sangat beruntung, di mana dia punya segala macam pengetahuan tentang keselamatan, dan juga dia mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan, membantu orang yang kesusahan dan segala macam. Ya, seperti itu. Mission is not something we do for God. Mission is not something that we initiate and then we invite God to participate in. It's more of mission is from God and not from us. Mission is what God is already actively doing in the world right now. Jadi mission itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan juga bukan sesuatu yang kita awali atau kita inisiasi dan akhirnya kita mengundang Tuhan untuk berpartisipasi, untuk ikut ke dalam misi kita. Misi itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita. Jadi misi itu adalah apa yang Tuhan sudah lakukan secara aktif yang ada di dunia ini, yang sudah dilakukan Tuhan yang ada di dunia ini. I believe I've mentioned this already when I visited you the first time, but for Global Mission Fellows, we have this mindset that we go to our placement sites not to bring God in that community. So we send our Global Mission Fellows not to bring God in Africa, or like in Latin America or in Asia. We do not bring God because we recognize that God is already there, present. God is already actively moving in that community even before us imagining bringing God into that community. Oke. Sepertinya sepertinya Bang sudah menjelaskan ini di pertemuan yang dulu waktu di sebelumnya. Kalau Global Mission Fellow ini, dia juga katakan ke Global Mission Fellow, kalau Global Mission Fellow itu tuh bukan berarti kamu menjadi fellow, bukan berarti kamu membawa Tuhan ke dalam komunitas itu, ke dalam masyarakat itu. Kayak misalnya membawa Tuhan, kamu menjadi Global Mission Fellow, bukan berarti kamu membawa Tuhan misalnya sedang pelayanan di Afrika, bukan berarti kamu membawa Tuhan ada di Afrika, tetapi kita perlu tahu kalau Tuhan itu sudah hadir dan Tuhan itu sudah punya misi di mereka, di masyarakat tersebut, di komunitas tersebut. So we just participate with how God is working in that particular community. So Oke, jadi kita itu lebih ke berpartisipasi apa yang Tuhan telah lakukan di komunitas itu, di masyarakat itu. Partisipasi. That's the word. It's like participation. Yeah.
Yeah, so and now we go back to the question that I presented to you a while ago. And this is how we're going to end. Could you please share that again, Sir Sam? Oke, jadi kita akan kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya Bong tunjukkan ke kalian, dan ini adalah akhir dari diskusi kita. Sam bisa ke next slide. Yang ini ya? Next, ya lagi. Next slide or the first slide? Next slide. Second. Okay, next slide. Next. This one? Next lagi. Question. No. Oh, this question? No. Satu lagi, Sam. Slide. What does it mean to discern God's voice within while listening to the realities and the needs of the world out there? So that is the question, right? I told you a while ago that we are going to talk about a lot of things, but if there is one thing that I would like for you to take away in this webinar call, is going to be this question. And I want you to ask that to yourself tomorrow morning and the next morning when you wake up. Oke, jadi pertanyaan ini yang tadi ditanyain oleh Bong, bagaimana kita melihat Tuhan, panggilan Tuhan ada dalam diri kita sambil kita bagaimana kita memahami panggilan Tuhan dalam diri kita, dan sambil kita melihat realitas-realitas yang ada di realitas dan kebutuhan yang ada di dunia ini, di luar sana. Dan ini ini pertanyaan yang teman-teman mungkin bisa refleksikan dan bisa dipikirkan saat bangun pagi besok, bisa dipikirkan, bisa dicari jawabannya sendiri. It is important to keep in mind that vocation is not only about what we do, but about who we are. Vocation is a gradual revelation of vocation is a gradual revelation of me to myself by God. So it's like revelation of you to yourself by God. It is who you are trying to happen. Oke, jadi sangat penting sekali untuk tetap menyimpan ini dalam pikiran kita, bahwa vokasi atau panggilan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita. Dan vokasi itu merupakan ilham dari Tuhan yang menguak kita secara perlahan-lahan, yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ini itu tentang siapa kita yang mencoba untuk membuat ini terjadi. Our callings have to do with the kind of person we are called to be. The quality of personhood, the values, and attitudes we embody, the integrity of our lives. From this vantage point, vocation is less about the things that we do and more about the spirit with which we do them. According to this author, he mentioned something about character is not what you do, it is the way you do it, just like with vocation. Panggilan kita, vokasi ini atau panggilan kita ini berkaitan dengan seperti apa kita dipanggil, kualitas kepribadian kita seperti apa, dan nilai-nilai dan sikap yang kita wujudkan, dan integritas dalam hidup kita. Dari sudut pandang ini, vokasi ini bukan tentang hal-hal yang kita lakukan dan tapi lebih banyak tentang semangat yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh James Hillmans, karakter bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi itu adalah cara Anda melakukannya. Jadi bukan apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana kamu melakukannya. And then we reflect on the question from the prophet Micah, saying, what does the Lord require of you? Is it not to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God? So, go ahead. Okay, so kita bisa belajar dari, atau kita bisa merefleksikan dari apa yang dikatakan
oleh Nabi Mika, dan apa yang Tuhan tuntut dari kita, apa yang Tuhan inginkan dari kita, selain melakukan keadilan dan mencintai kebaikan dan hidup dengan rendah hati bersama Tuhan, atau apa? So I don't know how you are asking yourself about your vocation. I don't know what your calling is, but whether we are a doctor or a minister or an artist or a driver, a taxi driver, or a teacher, or a fundamental human vocation, or a human activist, or something like that, vocation is our fundamental human vocation is to become just, loving, and humble persons during our short lives here on this earth. Conducting ourselves with justice, love, and humility always begins with how we treat our loved ones and the people in the circle of our everyday lives. As we consider our social responsibilities as citizens of our country and of our world, though our callings extend beyond our personal circle to an ever-expanding network of connection and solidarity with the people, both near and far. So again, I invite you to reflect on this question. What does it mean to discern God's voice within while listening to the realities of the needs of our world out there? Oke, jadi apakah kita seorang dokter atau pendeta atau artis atau sopir taksi atau pengasuh atau guru atau aktivis, panggilan dasar manusiawi kita adalah menjadi orang yang adil, penuh kasih, rendah hati selama hidup kita yang singkat di bumi ini, dan bertingkah laku dengan sikap yang adil, penuh cinta, dan kerendahan hati. Itu dimulai dengan bagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai dan orang lain, orang-orang yang ada di circle kita dan yang ada di lingkaran kita dan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mempertimbangkan tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara dan di dunia dengan tanggung jawab kita dengan dunia kita, meskipun panggilan kita itu melampaui orang-orang di sekitar kita, atau jaringan kejaringan atau koneksi dan solidaritas kita dengan orang lain, itu nggak melulu tentang baik ataupun jauh, dan itu harus tetap berkembang. Jadi saya mengundang teman-teman untuk merefleksikan pertanyaan ini lagi dalam kehidupan sehari-hari. Is that it? Yep. Thank you very much, Hani, and thank you very much, everyone, for your patience in this presentation. I know that it's hard. That I mean, it's a little challenging with the translation, but I hope that it has been helpful, and I hope that it has been useful for you to reflect on. God bless you all. Terima kasih teman-teman untuk program. Oh, terima kasih teman-teman sudah bertahan sampai sini. Ya, mungkin tantangannya adalah keterbatasan bahasa, tapi terima kasih sudah mau join, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah nilai, value atau pengetahuan buat teman-teman. Dan Bong bilang kalau semoga ada yang join di programnya GMF tahun ini. Karena so if like they have a questions, like you can ask like directly to like in like speak or like in the chat box. Jadi bisa ngomong langsung atau bisa ditulis di chat box, nggak apa-apa. Mungkin satu pertanyaan untuk Kak Hani sama Mr. Bong. Oke. One question for misalnya, me and for you, Bong. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang mempunyai hati atau tergerak untuk bergabung ke Global Mission Vero gitu ya, bagaimana caranya teman-teman untuk bisa bergabung di Global Mission Vero? Okay. Setelah mendengar hari ini ya. Okay. So the question is,
aku rasa ini Bong yang paling bisa jawab ya, karena ini bagian dari salah satu tugasnya dia. So the question is like if like there is someone here like after joining this meeting like are called to be a global mission fellow, like how they can apply for how can they apply to be a GMF. Oh. Yes, thank you for the interest. I'm really looking forward that a lot of people from Indonesia coming from the Methodist Network would take the opportunity of applying for this program. Right now, the application is not yet open, but usually it opens towards the end of the year. So my advice for you that if you are eager and really interested to apply for the program, I would advise that you follow us on social media, in Instagram, in Facebook, and then even in our web page, and there will be announcements over there. But you can also just leave your email address, maybe leave it to Sam or Evie, and then I will be able to get it from them. And we will reach out to you as soon as the application opens. I would also like to mention that we are joined tonight by my colleague, Brenda. I know that she's a missionary over there in Indonesia with you. She's also a global missionary. So, yeah. You can also respond to any questions, Brenda. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Jadi dia sangat senang kalau misalnya teman-teman dari Indonesia, apalagi dari Methodist mau join ke programnya GMF, sangat terbuka untuk menerima pertanyaan atau aplikasi atau pendaftaran, tapi saat ini pendaftarannya masih belum dibuka. Sorry, penanku ada di belakangku. Anggap aja angin lalu ya. Itu yang di belakang siapa, Kak? Itu penanku. Tunggu dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya, teman-teman mau daftar, biasanya itu pendaftarannya itu tuh di akhir tahun. Bisa coba cek di webnya GMF atau Facebooknya atau Instagramnya GMF, atau juga bisa tanya sama Bong langsung via email, atau juga bisa tanya ke Brenda. Miss Brenda juga dulu GMF dan sekarang jadi Global Missionary di Indonesia. Ya, Oke. Miss Brenda. Ya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Nanti kalau misalnya ada open recruitment, nanti teman-teman dari pengurus wilayah akan share ke teman-teman semua cabang. Siapa tahu ada yang mau join. Tunggu aja untuk tanggal pembukaan rekrutmennya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya, mungkin ke Miss Brenda, kesehariannya gimana ya? Kayak day-to-day-nya gimana? Oh ya. Miss Brenda, can you tell us about your activity in Indonesia? Apa? Can you tell us about your activity in Indonesia? Your day-to-day. Yes. Your daily activity in mission. Oh, oke. Sekarang saya saya masih buat proyek, mau mulai proyek. Jadi sekarang saya masih pikir dan sudah submit proyek itu kepada atasan saya. Itu supervisor saya. Ya, Ate Dalin. Jadi ya sudah berdiskusi tentang proyek itu, dan sekarang saya harus bicara dengan beberapa orang, dan saya harus cari waktu untuk lihat beberapa proyek itu, dan
bicara dengan Pak Iban. Jadi sekarang masih ada banyak yang saya harus berdiskusi dengan atasan saya dari GBGM, bukan di sini. Jadi sekarang saya ada banyak activity Zoom, virtual online meeting dengan atasan saya dari GBGM untuk proyek yang saya harus mulai di sini. Iya, thank you Miss Brenda. Bisa mungkin Kak Evi kali ya. Kak Evi boleh jelasin sedikit tentang kegiatannya Miss Brenda, apalagi terkait tentang kegiatan sosial kerjasama dengan pengurus wilayah juga. Kak Evi boleh sedikit jelasin biar ada gambaran nih, siapa tahu teman-teman yang mulai tertarik bisa tahu, oh iya kegiatannya tuh apa sih ketika diutus ke suatu negara kayak gitu. Iya, teman-teman, jadi Miss Brenda sudah hampir 2 tahun di Indonesia dan memang ditunjuk untuk menjadi misionaris di Indonesia. Beliau akan menemani Pak Bishop dan juga seksi-seksi lainnya, yaitu dalam bidang sosial dan misi di Indonesia. Jadi kita ada bekerja sama juga wilayah dengan Miss Brenda. Kita sedang membentuk satu forum di mana nanti ada bantuan GBGM untuk Indonesia sendiri. Nanti akan memerlukan teman-teman P3GM untuk bisa mengusahakannya. Tapi karena ada pandemi ini memang kita jadi terkendala ya gitu. Nah nanti nextnya kalau pandemi ini sudah lewat, kita akan sama-sama untuk mengawal Miss Brenda dalam melakukan kegiatannya. Gitu. Ya, maaf karena sekarang karena corona tidak bisa. Iya. Dan tidak bisa lakukan cara apapun, aktivitas apapun, hanya Zoom saja. Jadi tidak ada kegiatan. Mungkin tahun depan bisa mulai kegiatan, bisa mungkin berkunjung beberapa distrik dan bisa berkumpul dengan Anda mereka. Sekarang tidak bisa, hanya Zoom saja. Ya. Semoga ya Miss Brenda ya. Iya, semoga. Jelas nggak sih Kak? Oh nanti kalau misalnya kurang jelas boleh di chat langsung Kak Evi atau Miss Brenda. Deket kan ya? Sedikit Septin. Iya Bang. Iya, sebenarnya Miss Brenda untuk pelayanan GMF-nya bukan di Indonesia, dia GMF-nya dari Amerika Latin dulu ya Miss Brenda. Dia cerita mungkin daerah Amerika Latin, saya kurang tahu. Miss Brenda tahu dia di Indonesia setelah dia dari GMF, dia ke Indonesia dan akhirnya memang dia terlibat dengan GBGM dan diangkat menjadi Global Mission. Jadi sekarang di Indonesia dia Global Mission dari GBGM. Jadi sebenarnya teman-teman peluang-peluang pelayanan ke depan setelah dari GMF itu terbuka khususnya dalam pelayanan global misi gitu ya. Ya ini bukan soal bicara setelah GMF kalian bisa diterima GBGM atau karena Mr. Bong dulu dia GMF lalu sekarang juga menjadi GBGM, bukan soal seperti itu, bukan soal jenjangnya gitu, tapi ada peluang ya, namanya kita sudah ke luar negeri, peluang kita membuka jaringan, membuka wawasan, akhirnya pemikiran global kita terbuka dalam pelayanan kita, panggilan kita. Ini kan panggilan missional vocational, ini kan panggilan kita secara pribadi, kita dipanggil dengan ya passion yang Tuhan berikan itu ya pada diri kita masing-masing, bukan harus menjadi seorang pendeta seperti saya. Tidak harus, bukan seperti 2 tahun GMF itu, bukan seperti teman-teman mungkin ada hamba Tuhan di gerejanya, ikatan dinas, dia khotbah seperti pendeta. Miss Hani dia GMF dia di Hong Kong. Teman-teman mungkin sebagian sudah tahu kesaksian beliau GMF-nya di Hong Kong, penanganan bagaimana pekerja migran, dia kan di seperti itu. Jadi benar-benar vocational, panggilan gitu ya. Jadi teman-teman kan vokasionalnya panggilannya apa, di situ yang dikembangkan. Dan setelah di GMF kita ada pelayanan global yang mungkin teman-teman semakin terbuka dalam pelayanan global, dan itu yang dilakukan oleh Miss Brenda dan akhirnya bergabung dengan Global Mission dan pelayanan di Gereja Metodis Indonesia bersama P3GMI Wilayah 2. Mungkin itu.
you, Bang Eben. Ada lagi yang saya boleh nambahin sedikit? Boleh, Kak Hani, boleh. Jadi kalau saya boleh ngomong, jadi GMF itu bukan akhir dari akhirnya teman-teman akan punya karir yang cemerlang setelah ini, tapi lebih ke bagaimana teman-teman itu merespon panggilan Tuhan yang ada di diri teman-teman dan intinya mau membiarkan diri teman-teman untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk melayani orang-orang. Jujur aja, saya menemukan diri saya saat saya melayani orang-orang di Hong Kong. Saya merasa saat kembali dari Hong Kong, saya merasa saya berubah banyak hal, bukan dalam artian berubah ke arah, maksudnya lebih ke berubah dalam hal karir dan segala macam, tapi bagaimana saya melihat diri saya sendiri, bagaimana saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya, bagaimana saya menemukan, kalau Tuhan itu saya temukan nggak cuma di gereja, kalau Tuhan itu saya temukan nggak cuma kalau saat saya baca Alkitab, atau Tuhan itu nggak saya temukan saat nggak cuma saat saya memuji atau menyanyikan lagu-lagu gereja, tapi saya menemukan Tuhan saat saya melayani orang-orang yang ada di Hong Kong waktu itu, kayak gitu. Jadi mungkin ini tantangan buat teman-teman, dan saya mau ngomong kalau ini tantangan yang penuh tantangan. Jadi saat teman-teman nanti misalnya tertarik untuk join GMF, ini bukan jalan yang mudah, karena Tuhan pasti akan memproses teman-teman selama teman-teman melayani sebagai GMF, dan ya panggilan Tuhan itu nggak mudah. Jadi teman-teman harus siap untuk mendengarkan dan harus siap untuk merespon panggilan dan tantangan dari Tuhan. Terima kasih Kak Hani sharingnya. Thank you Kak Hani. Teman-teman, aku pikir cukup ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mr. Bong, can you close the seminar in prayer? Yeah. Sure. Yes, I can pray. Yeah. All right, let's do another breathing exercise, like 2 more times. All right, so we breathe in and then we breathe out twice and then we pray. Let's breathe. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Diyos na aming magulang, we thank you for this wonderful opportunity to be in this virtual space where we are gathered with a common interest about mission and vocation. God, we thank you for the resources. We thank you for the ability and capacity of everyone to be connected in this one. God, I am lifting up to you, particularly the youth of Indonesia right now. Speak to them, Lord God. I hope that you reveal yourself to the young people as they continue to discern, as they continue to navigate their faith and the purpose of their faith and its significance in the world that is out there. God, I pray that you make us sensitive with the things that are happening outside, not just outside, not just inside of our churches. And I pray, Lord God, that you continue to bless us and anoint us in becoming that person that will be the hands and feet of yourself for the salvation and for the liberation of the oppressed, Lord God. We thank you and we dedicate to you this time. We praise you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, terakhir untuk Kak Evi ada sambutan salam penutup Kak untuk disampaikan. Ya, thank you Septin untuk mengelit acara kita hari ini. Terima kasih untuk Bang Eben sudah menemani juga. Terima kasih Kak Hani
karena sudah menjadi translator kita pada hari ini. Dan terima kasih spesial untuk Mr. Bong. Teman-teman kasih gambar tepuk tangan mungkin. Thank you karena sudah presentasi pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ya. God bless you, Mr. Bong.